Silakan Ibu Pena menjawab itu. Tadi udah dijawab, tapi jawab lagi Bu. Apa yang kamu alami selama 3 bulan ini? Itunya dilepas dulu, mereknya dilepas dulu. Nggak boleh ada merek katanya. Tadi udah dijawab sebenarnya, tapi kamu bawa itu. Kenapa baru sekarang? Karena baru lukanya itu apa? Darahnya itu ngosor banget, baru itu yang paling fatal itu. Tapi nggak apa-apa jawabannya Bu. Ya. Tatuannya dilepas dulu. Coba ceritakan dulu apa yang kamu alami. Pertama kejadian di mana dan yang paling besar di mana? Saya menikah sama Ferry kurang lebih 10 bulan. Selama 10 bulan, 6 bulan memang Ferry tidak pernah melakukan KDRT. Tapi di bulan November tanggal 17 saya ingat banget karena saya harus ada di Medan dalam rangka undangan sebagai influencer. Saya ingat tanggal itu karena habis itu saya harus foto. Jadi di situ saya ingat tanggalnya, kemarin saya baru lihat. Kalau untuk KDRT di luar dari rumah adalah di Medan itu. Di dalam kamar itu pagi-pagi seperti biasa ada keinginan yang tidak terpenuhi. Dan jam 9 saya harus sudah siap sebagai influencer untuk acara talk show. Habis itu saya bilang, saya harus siap-siap, saya harus mandi, harus breakfast, harus semua. Habis itu seperti biasa saya udah tahu kalau keinginannya nggak diturutin pasti ada masalah dan berat. Akhirnya singkat cerita karena dia ngambek marah, akhirnya berantem lah. Kalau berantem verbal itu sering biasa rumah tangga. Tapi kalau tiba-tiba saya di titik seperti yang saya tadi sebutkan, di titik itu adalah mungkin Bang Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Yeah. Itu sakit sekali. Karena apa? Dia tuh pesilat. Jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya. Dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri. Karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini ya. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekapnya. Dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini ya. Habis itu saya kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai. Waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekap. Tapi memang gak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi gak ada yang dengar saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, ini saya mau acara, gak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi gak pakai baju, saya juga gak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya gak ngerti itu ancaman atau apa. Dan benar, akhirnya di 8:30 lebih 5 menit kalau gak salah. Baru dia bebasin saya, udah kamu make up. Habis itu saya make up, untung saya udah mandi. Tapi saya, begitu acara jam 9 saya udah gak ada suara. Karena suara saya udah habis, dari jam 6 sampai jam 8:30 lebih saya teriak-teriak. Itu yang pertama, tapi saya gak buat BAP. Saya gak buat visum. Kenapa? Karena jujur saya masih mencintai Ferry. Dan gak mungkin, baru sekali perbuatan saya langsung pengen mempolisikan, nggak mungkin. Tapi saya juga nggak berani cerita sama mama, papa, anak-anak, nggak berani. Karena saya tahu sekali saya cerita saya pasti disuruh selesai. Karena saya masih sayang dan dia selalu sujud-sujud minta ampun demi Allah, demi Rasulullah. Mena, Abi nggak akan ulang lagi. Abi minta maaf, Abi nggak akan ulang. Abi janji kalau Abi ulang lagi, Abi akan masuk neraka paling dalam atau apa, nggak tahu lah. Aku masih maafin dan itu akan terjadi terus di rumah kita di Jalan Paso. Di atas, di kamar kita yang gak ada CCTV. Makanya setiap kali dia meeting aku udah bilang, Bi aku gak kuat Bi, aku udah tua, udah 50 tahun, nanti tulang aku geser gimana. Enggak, nanti Abi pijetin. Aku memang gak bisa buktiin karena memang gak ada lembab. Makanya waktu di
visum bang. Aku ditanya, Bu, kalau ini kok nggak ada birunya? Tapi memang di dalam patahnya. Makanya waktu di mitra keluarga saya minta di ronsen kan, dan benar hasil ronsennya kan itu fracture tulang rusuk saya. Karena udah keseringan dan 3 bulan terakhir. Jadi untuk melaporkan suami yang paling kita cintai tentang KDRT fisik bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Kenapa saya melakukan tanggal 8? Karena itu sudah qadarullahnya. Allah bisa memperlihatkan bagaimana darah yang begitu banyak keluar tidak berhenti-berhenti.